Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feras Dikoya dengan NIM 22073050. Di sini saya akan membawakan sebuah presentasi dengan judul Persiapan Permukaan dan Pendempulan pada Bodi Kendaraan. Nah, di sini adalah salah satu tugas mata kuliah dari Teknologi Pengecatan dan Pelapisan Bodi Kendaraan dengan dosen pengampu Bapak M. Yasep Setiawan MT. Nah, pada kali ini dengan sesuai judul, kita akan melihat bagaimana bentuk persiapan untuk permukaan dari bodi sebuah kendaraan dan beberapa yang berkaitan dengan pendempulan. Karena salah satu keberhasilan suatu pengecatan ini akan ditentukan dari baik buruknya suatu pendempulan pada permukaan dari metal dasarnya. Nah, baik kita langsung. Nah, yang pertama di sini adalah persiapan permukaan, di mana persiapan umum yang digunakan untuk menjelaskan semua pekerjaan yang meliputi pemulihan suatu kerusakan atau penggantian panel untuk membuat suatu pekerjaan dasar yang baik bagi top coating aplikasi cat warna. Nah, di sini baik untuk melakukan pengecatan dasar ataupun pengecatan ulang, di mana di sini untuk persiapan permukaan ini digunakan untuk melakukan pemulihan pemulihan dari kerusakan atau pergantian panel untuk membuat suatu pekerjaan dasar bagi pengaplikasian cat. Nah, di sini untuk persiapan permukaan ini berkaitan dengan nanti ada beberapa kerusakan dari metal itu sendiri ataupun kerusakan yang fatal permanen yang tidak bisa dilakukan lagi, maka akan dilakukan penggantian panel. Baik pergantian panel yang dilakukan secara keseluruhan satu panel, misalnya bumper belakang jika ada mobil itu kerusakan, atau mungkin bisa saja nanti dari panel itu ada yang bolong atau memiliki tingkat korosi yang begitu tinggi, itu akan dilakukan mungkin pergantian panelnya pada panel-panel yang rusak saja jika masih baik di panel lainnya. Nah, itu tujuannya yaitu untuk agar aplikasi cat warna itu dapat diaplikasikan secara baik dan sesuai dengan harapan. Nah, berikutnya ada beberapa penyebab kerusakan pada bodi kendaraan yang berkaitan. Yang pertama yaitu adalah kesalahan manusia dan yang kedua adalah alam. Nah, kesalahan manusia yang pertama misalnya terjadi kecelakaan. Baik kecelakaan dilakukan secara tunggal ataupun kecelakaan di jalan raya yang mengakibatkan panel dari bodi kendaraan itu mengalami rusak yang berat. Nah, contoh seperti gambar di sini, sudah ada gambar mobil yang mengalami kerusakan berat pada bagian panel depan dan juga pada bagian tutup engine-nya. Nah, bisa kita lihat di sini. Di sini penanganannya akan dilakukan pergantian panel yang memiliki rusak berat yang tidak bisa dipulihkan dalam bentuk yang serupa lagi. Bisa mengalami perbaikan panel ini, cuman akan begitu banyak memakan waktu dan biaya dan juga bentuknya ini tidak akan sebagus seperti awalnya. Nah, jadi sebaiknya disarankan di sini akan melakukan pergantian panel setelah nanti bodinya ini ditarik, maka akan diganti secara keseluruhan panelnya. Nah, mungkin itu jika terjadi kerusakan. Tapi jika terjadi kerusakan-kerusakan kecil seperti goresan ataupun benturan terhadap bumper mobil ini ataupun bodinya yang lain, nah ini bisa kita lakukan dengan teknik tarik pada bodi ini atau ketok magic. Nah, jika nanti berkaitan dengan pelapisannya ini, maka akan dilakukan nanti perbaikan dengan teknik pendempulan, baik dempul kasar dulu dan setelah itu dempul halus, setelah itu diratakan dan bisa dicat kembali. Nah, dari alam, nah itu dilakukan secara alami kerusakannya, di mana di sini adanya elektrokimia ataupun kita sebut dengan
istilah korosi ataupun karatan, yang dimana di situ adalah peristiwa oksidasi dan reduksi yang berkaitan dengan perubahan suhu cuaca, yang berkaitan dengan udara. Jadi nanti suhu udaranya tinggi, suhu udaranya rendah lagi, ditimpa lagi hujan, ditimpa lagi cahaya, dan akan bersentuhan langsung dengan udara, maka terjadilah peristiwa korosi, di mana akan ada karatan di beberapa panel dari kendaraan itu sendiri. Nah, lama-kelamaan cat mobil ini akan mengalami kerusakan, akan mulai kusam, akan mengalami keretakan, dan lama-lama cat dari kendaraan ini akan rusak. Nah, itulah dua peristiwa yang menyebabkan kerusakan pada bodi kendaraan. Nah, berikutnya tujuan. Nah, tujuan dari persiapan perataan dan juga pendempulan ini, yang pertama yaitu melindungi metal dasar, di mana metal dasar di sini dimaksudkan bentuk dari seperti baik itu metalnya itu berupa plat ataupun kaleng ataupun aluminium. Nah, jadi tujuannya ini adalah melindungi metal dasar yang nanti akan dilapisi dari beberapa dempul dan juga dihaluskan lagi dan ditempa dengan dempul lagi, sehingga permukaannya itu memang rata dan tertutup, pori-porinya semua tertutup, sehingga ketika dilapisi cat itu sangat lama untuk jaga waktunya untuk. Yang kedua yaitu memperbaiki daya lekat atau adhesi, di mana di sini kita tidak langsung melakukan pengecatan langsung terhadap metalnya, tapi di sini kita menggunakan dua jenis dempul. Nah, setelah itu kita ratakan juga, jadi sehingga daya rekat dari pengecatan ini memang sangat teruji kekuatannya, sehingga daya lekatnya itu memang kuat dan tidak sembarangan, tidak mudah terkelupas, tidak mudah rusak gitu. Sehingga disitulah adanya beberapa teknik pendempulan yang dimainkan, sehingga suatu proses pengaplikasian cat itu baik dan sesuai dengan harapan. Nah, yang ketiga yaitu memulihkan bentuk, di mana di sini persiapan permukaan ini, di sini jika terjadi bentuk proses pengecatan ulang, itu dilakukan dulu pemulihan bentuknya. Nah, sehingga nanti bagian-bagian yang penyok, bagian-bagian yang rusak, nanti akan dipulihkan dulu, diratakan kembali. Jika ada rusak dari segi catnya, itu akan ditempa lagi dengan dempul dan dicat ulang. Nah, jika hanya terjadi benyok, itu mungkin benyokan yang kecil, itu mungkin bisa ditarik dan bisa juga diketuk. Nah, itu. Lalu yang keempat itu meratakan permukaan. Jadi permukaan dari kendaraan ini tidak selalu rata. Jadi untuk melakukan agar perataan yang ada pada kendaraan ini, maka dipersiapkanlah untuk pemulihan bentuk dan juga melakukan pendempulan, sehingga bentuknya itu lebih, estetikanya itu lebih dapat dari perataan permukaan. Nah, mungkin itu tujuannya. Lalu kita lihat kepada tingkat kerusakan. Di sini tingkat kerusakannya yang pertama yaitu ada panel rusak berat, panel rusak ringan, dan kerusakan permukaan cat. Nah, seperti yang disebutkan sebelumnya, panel kerusakan berat ini adalah akibat mungkin dari kecelakaan, baik kecelakaan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Bisa saja nanti tidak sengaja itu tertimpa oleh pohon kendaraannya, maka itu panelnya sangat rusak berat. Nah, itu biasanya bagi panel-panel yang tidak bisa digunakan lagi, itu biasanya nanti dipotong, diganti dengan panel yang baru jika memang tidak lagi bisa diperbaiki dan tidak lagi berfungsi dengan baik gitu. Nah, itu akan dipotong. Nah, lalu kerusakan panel ringan. Nah, kerusakan panel ringan ini adalah kerusakan pada panel yang masih mungkin diperbaiki, seperti mungkin hanya rusak pada panel topinya saja, pada tengahnya saja, maka di situ tindakannya akan dilakukan perbaikan panel tersebut. Baik, kita masuk kepada tingkat kerusakan yang ketiga, kerusakan permukaan cat. Kerusakan permukaan cat ini itu bisa saja terjadi akibat kecelakaan ataupun terjadi kerusakan pada
bodi mobil ini karena mungkin ada benturan ataupun goresan. Nah, kerusakan permukaan cat ini, tingkat kerusakannya bisa dilakukan secara baik dengan cara dilakukan dengan pendempulan ulang, di mana akan dilakukan dengan pengecatan ulang sehingga mendapatkan bentuk sesuai dengan sebelumnya. Nah, lalu kita lihat material persiapan permukaan, di mana yang pertama itu ada primer, yaitu pencegahan karat dan adhesi, menambah daya lekat, di mana pencegahan karat ini dilakukan dengan material yaitu cat anti karat yang dilapisi pada metal dasar. Nah, yang kedua yaitu ada putih, yaitu mengisi bagian yang bergelombang dan meratakan permukaan. Di samping itu juga untuk adhesi, menambah daya rekatnya, di mana di bagian ini akan menutup bagian yang bergelombang dan meratakan, sehingga melalui nanti dalam bentuk bahan dempul ini maka akan dibentuk bagian yang sesuai dengan harapan, yaitu rata dan sesuai dengan bentuk dari bagian metal tersebut. Lalu yang ketiga yaitu surfacer, di mana kemampuan untuk menghaluskan permukaan dan mencegah penyerapan serta juga berfungsi sebagai adhesi. Nah, lalu kita lihat pandangan umum tentang pedempulan. Suatu bahan yang berfungsi untuk menghaluskan permukaan panel. Nah, pedempulan ini bertujuan untuk menghaluskan permukaan panel. Jadi panel ini tidak hanya langsung dicat, jadi panel ini harus dihaluskan dan diratakan sehingga mendapatkan hasil yang maksimal, sehingga bagian dari semua panel itu mengkilat dan juga halus permukaannya. Maka dilakukan nanti proses pendempulannya itu dengan dempul plastik dan juga nanti dempul halus. Nah, lalu kita lihat jenis dempul. Jenis dempul ini sesuai yang kita sampaikan tadi, dempul plastik dan juga dempul halus, di mana dempul plastik ini adalah pendempul yang kita lakukan setelah nanti dilakukan cat dasar, sehingga nanti pendempulan ini dilakukan untuk pemulihan bentuk sesuai dengan apa yang kita inginkan, di mana seperti untuk mobil maka bodinya itu yang sesuai dengan hasil dempul yang kita inginkan, halus dan maksimal. Nah, juga dempul halus. Dempul halus ini bagian dari finishing dari pendempulan untuk menutupi pori-pori setelah baru nanti kita lakukan ditimpa dengan pengaplikasian cat. Nah, lalu fungsinya. Terdapat dua jenis dempul tadi. Yang pertama untuk dempul plastik, di mana untuk membentuk, di mana di sini adalah membentuk permukaan sesuai dengan desain yang kita ikuti, di mana pembentukan atau pemulihan bentuk ini dilakukan dengan menggunakan dempul plastik. Nah, yang kedua itu mempertebal, yaitu mempertebal untuk melindungi metal dasar yang akan kita cat. Nah, yang ketiga itu untuk penutup, yaitu menutup bagian dari metal sehingga melindungi metal ini dari pelindung pelapis yang kedua untuk menutupi metal ini agar kuat dan tahan lama. Nah, berikutnya itu dempul halus, di mana bertujuan untuk menutup pori-pori. Setelah nanti dilakukan pendempulan plastik, maka pori-porinya akan tertutup dengan menggunakan dempul halus. Lalu menghilangkan goresan, mungkin dari sisa-sisa pendempulan tadi masih ada bagian yang terkena gores, maka akan ditutup dengan dempul halus. Lalu menghaluskan permukaan sebelum dicat, pengaplikasian catnya. Nah, lalu bahan yang digunakan pada dempul plastik yaitu bahan dasar dan juga pengeras, di mana di situ akan kita gunakan untuk perpaduan agar bahan dempul plastik ini merekat secara maksimal. Nah, yang kedua adalah dempul halus. Nah, itu decu, itu biasanya yang berupa cair, itu akan disemprotkan dan bisa juga ada yang melakukan dengan pengaplikasian melalui spatulanya. Nah, lalu alat yang kita gunakan, dempul plastik menggunakan pisau dempul, spatula, ataupun cap. Nah, di sini untuk pengaplikasiannya. Setelah nanti diaduk
dari campuran kedua dempul itu, maka diaplikasikan menggunakan pisau ataupun menggunakan spatulanya. Lalu dempul halus ini bisa disemprotkan menggunakan spray gun dan juga sendok dempul. Nah, lalu sifat dari kedua material ini sangat berbeda. Dempul plastik itu cepat kering, lalu rapuh dan mudah dibentuk. Nah, cepat kering ini setelah nanti didempul itu memang akan cepat kerasnya setelah direkatkan kepada bagian panel. Lalu rapuh, bagian dari dempul plastik ini juga rapuh. Lalu yang ketiga itu mudah dibentuk. Jadi pada pengaplikasiannya pedempulan ini pada dempul plastik ini mudah dibentuk. Lalu dempul halus. Dempul halus ini sifatnya padat, lalu licin dan tidak berpori. Nah, berikutnya teknik pada pendempulan. Untuk dempul plastik yaitu diaduk terlebih dahulu, lalu teknik mendempul itu berkaitan dengan skill yang dimiliki oleh seseorang. Nah, lalu dempul halus itu dengan cara menyemprotkan, lalu teknik pendempulannya. Nah, di mana di sini seperti gambar yang telah kita lihat di sini. Ini dempul halus. Nah, lalu cara pemeriksa hasil pendempulan. Nah, bisa kita lihat diraba melalui cahaya, melalui mal, mistar dan juga cat. Nah, yang pertama dilihat. Kita lihat secara visual apakah dari hasil pendempulan kita ini sudah sesuai dengan bentuk dan juga sudah haluskah, apa sudah ratakah. Bisa kita lihat di cara dilihat. Lalu diraba. Dengan diraba di sini kita akan melihat tekstur dan juga pada bagian apakah sudah rata, apakah belum halus, itu dilihat bisa dengan cara diraba. Dan juga pada cahaya. Dengan cahaya di mana di sini apakah masih ada bagian panel yang bolong atau apakah masih ada bagian panel itu yang belum tertutup, maka akan dilihat hasil pendempulannya melalui cahaya, lalu melalui mal, melalui mistar dan juga melalui cat. Nah, melalui mistar ini jarang. Nah, yang melalui cat ini setelah nanti kita aplikasikan cat, nah di situ akan terlihat bentuknya apakah bagian dari pendempulan ini sempurna atau dikatakan berhasil. Nah, dilihat nanti pada bagian finishingnya. Nah, cat ketika diaplikasikan itu akan tampak jika memang hasilnya bagus, maka hasilnya rata dan sesuai dengan keinginan. Nah, lalu kita masuk kepada bagian yang terakhir yaitu kegagalan dalam pendempulan, yaitu retak, berpori-pori, dan yang ketiga tidak sesuai dengan bentuk sesungguhnya. Retak ini bisa disebabkan oleh bagian campuran dempul yang tidak sesuai dengan ketentuan, dimana di sini jika terlalu banyak campuran pengerasnya dari dempul plastik maka akan cepat retak-retak gitu, mudah keras dan dia rapuh lagi. Lalu berpori-pori, dimana di sini masih banyak bagian yang bolong-bolong, bagian yang teksturnya itu masih tidak licin, masih banyak pori-porinya. Itu ke pendempulan bisa dikatakan gagal, lalu tidak sesuai dengan bentuk sesungguhnya, di mana di sini berkaitan dengan skill yang dimiliki oleh profesional cat, apakah hasilnya itu bagus atau tidak. Nah, harus sesuai dengan bentuk yang sesungguhnya, jangan nanti bentuknya lain atau tidak menyatu atau kontras bentuknya, jadi sehingga bentuknya itu tidak sesuai sehingga pendempulan bisa dikatakan gagal. Nah, mungkin itulah bentuk dari penyajian persiapan pemulihan bentuk dan juga pendempulan. Saya mohon maaf jika banyak kesalahan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.